Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Pondasi Podcast Mandua Al-Yasini Pasuruan. Nah, apa kabar nih sahabat Pondasi? Semoga tetap diberi kesehatan dan kelancaran rezeki ya. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang santai tentang budaya literasi di Mandua Pasuruan. Dengan tentunya bersama beliau Bapak Kepala Madrasah beserta Ketua Tim Literasi Mandua Pasuruan, dan tak lupa pula teman siswi kita yakni perwakilan siswi aktif literasi madrasah. Biar semua sahabat Pondasi juga tahu bagaimana sih perkembangan literasi di Mandua Pasuruan ini, kita langsung saja ke narasumber pertama kita, yakni beliau Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Pasuruan, Bapak Dr. Haji Muhammad Ilham Sudi, SPD, MPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apakah sehat Bapak? Alhamdulillah, seperti yang Anda lihat, saya sehat selalu. Alhamdulillah, insyaallah. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya. Apa sih yang melatar belakangi sehingga Mandua Pasuruan harus memiliki program literasi? Ya, terima kasih. Baik, ini informasi ini tidak hanya untuk Mandua Pasuruan, tetapi semua pelajar di Indonesia, baik dari Madrasah Aliyah maupun tingkat SMA ataupun SMK. Nah, kenapa di Mandua ada program kelas inspiratif? Salah satunya adalah kelas literasi. Saya melihat keprihatinan ketika saya mengetahui bahwa posisi Indonesia dalam program for international student assessment di negara-negara Asia, Indonesia ini memiliki peringkat literasi sangat rendah. Di tahun 2022, dirilis tahun 2023, kemampuan siswa kita ya, yang diteliti itu usia 15 tahun ke atas. Itu ternyata kemampuan sains, matematika, membaca itu kita masuk pada peringkat ke-68, 69. Jadi betul. Jadi itulah kemudian kami kepingin berkontribusi kepada bangsa Indonesia bahwa literasi kita harus naik. Kemampuan baca, tulis, matematika dan sains kita harus naik. Oleh karena itu, ketika itu kita ketahui, maka saya harus mengembangkan literasi di Mandua Pasuruan. Sehingga setidak-tidaknya Mandua Pasuruan sudah berkontribusi untuk bangsa melalui program literasi. Itu yang melatar belakangi sehingga kemudian muncul program kelas literasi. Itu hebat sekali ya. Jadi Bapak Kepala Madrasah ini memiliki wawasan yang sangat luas sekali untuk ingin sekali siswi Mandua, siswa dan siswi Mandua Pasuruan ini untuk terus berkontribusi untuk negara. Wow, hebat sekali Bapak. Betul. Ya. Kasih aplaus dong. Aplaus untuk Kepala Madrasah ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Bapak, sejauh mana sih keaktifan literasi di Mandua Pasuruan, baik itu siswa-siswi maupun gurunya? Baik, program kelas inspiratif, kelas literasi salah satunya, karena ada 5 kelas ya, ada kelas tahfidz, ada kelas digital, ada kelas desain busana, ada kelas literasi dan bilingual. Nah, salah satunya hari ini kita bahas soal kelas literasi. Nah, sejauh mana? Nah, disinilah kita akan ketahui ya, setelah kita luncurkan di tahun 2021. Kita luncurkan program itu, kemudian kita mulai masuk dalam kurikulum, sehingga dalam 6 jam per minggu anak-anak diberikan fokus pembelajaran soal bagaimana menulis cerita, menulis puisi dan sebagainya oleh guru yang sudah kita tentukan. Bahkan ini Gus Sisil ini salah satu dari pimpinan ya program literasi di Mandua Pasuruan. Nah, awalnya tentu kita melihat perkembangan itu memang belum ada karena ini masih memulai. Nah, ternyata begitu 1 tahun berikutnya kita sudah luar biasa, sudah ada karya, dan tahun 2023 kita sudah mendapatkan apresiasi dari PT Nyalanesia bahwa madrasah kita mendapatkan predikat madrasah aktif literasi nasional. Luar biasa. Wah, itu kurang ada.
Tidak hanya itu juga, begitu kita terus berupaya meningkatkan kemampuan kapasiti menulisnya anak-anak dan guru, sehingga tahun 2024 ini juga berhasil kembali mempertahankan Madrasah Aliyah Negeri 2 itu mendapatkan sekolah aktif literasi nasional. Ini bentuknya dapat piagam ya. Ini ada piala ya. Ini juga. Nah, itu hasil karya dari guru-guru dan siswa tentang literasi itu. Ya, jadi seterusnya akan kita kembangkan sehingga pada suatu saat nanti kalau mau pinter menulis ya di Mandua Pasuruan. Iya. Mandua Pasuruan ya. Oke. Hebat sekali. Dalam waktu yang relatif singkat, Mandua Pasuruan bisa langsung mendapatkan penghargaan bahwa menjadi madrasah aktif literasi nasional. Wow, itu sangat hebat 2 tahun berturut-turut. Nah, prestasi literasi apa saja yang sudah diraih oleh Mandua Pasuruan, Bapak? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, kita sudah tidak kaleng-kaleng ya. Jadi Mandua Pasuruan ini 2 kali berturut-turut memperoleh penghargaan sekolah aktif literasi nasional. Ya. Kami pun sering mengikuti event-event itu untuk mengembangkan literasi di madrasah kita. Bahkan kepala madrasah, nah ini juga mendapatkan predikat atas dedikasi dan prestasinya dalam mengembangkan literasi sekolah melalui program Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional GSMB. Nah, dalam persoalan buku ini, alhamdulillah ini ada banyak karya siswa ini ya. Ini karya siswa, karya guru ya, jilid 1, jilid 2, waduh luar biasa. Banyak sekali. Ya, banyak sekali ya. Nah, itu kami kembangkan, kami tidak hanya sekedar omon-omon saja katanya ya. Tapi kami juga menjadi orang terdepan untuk menggerakkan tulisan. Nah, ini salah satu buku saya ya. Cuma 1 Pak, jangan kecil hati dulu. Ini buku saya yang ke-21. Wow, luar biasa sekali ya. Buku yang ke-21 ya, ini sudah masuk ke penerbit untuk yang ke-22. Judulnya adalah Sang Penulis Mengubah Dunia. Seperti itu. Jadi buku-buku itu akan kami serahkan kepada masyarakat, kepada perpustakaan untuk bisa dibaca dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan literasi. Disitulah kami bermimpi nanti Madrasah Aliyah ini menjadi madrasah literasi nasional. Pasti ya. Dan kemudian madrasah kita menjadi madrasah inspiratif. Ya, madrasah inspiratif yang menginspirasi anak bangsa untuk berkreasi, menulis, menghafal Al-Quran, membuat desain baju, dan juga pinter bahasa dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu mimpi. Jadi Mandua Pasuruan ini bukan sekolah kaleng-kaleng ya. Jadi semuanya ada, semuanya bisa, dan semuanya paket komplit banget. Dan kepala sekolahnya juga bukan kepala madrasah yang kaleng-kaleng. Masya Allah. Harus beri contoh kepala madrasah ya. Iya. Itulah beratnya jadi kepala madrasah. Salut sekali saya sama kepala madrasahnya, Masya Allah. Nah, mungkin lanjut ke narasumber kedua kita, yakni Ketua Tim Literasi Mandua Pasuruan, beliau Ibu Siti Liswati SPD. Nah, halo Siti. Nah, saya mau bertanya nih, bagaimana sih cara menggerakkan literasi di Mandua Pasuruan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Liswati, biasa dipanggil dengan Bu Sisil. Nah, kata orang kan kalau penulis harus punya nama pena ya. Nah, nama singkat saya itu Bu Sisil. Seperti itu. Kebetulan alhamdulillah saya diberi amanah 2 tahun karena memang ini tahun kedua ada kelas inspiratif. Jadi sejak belum sampai 2 tahun sebenarnya Pak ya, masih 1,5 tahun ya, karena berjalan, betul 2 tahun berjalan saya diamanahi untuk menjadi ketua tim literasi. Kalau dulu literasi di Mandua Pasuruan itu masih ekskul saja. Jadi sebenarnya sejak dulu kala kita itu sudah aktif literasi, hanya saja memang belum
masuk ke kurikulum. Belum masuk ke kurikulum, betul sekali. Jadi kita masih masuk ke ekskul saja. Tapi sejak tahun 2022, 2023, 2024, mulai 2021 sudah kita masukkan ke kurikulum ini. Kurikulum internal, hanya saja belum kelas inisiatif ya Pak ya? Sudah. Mulai 2021. Tapi kan belum kelas spesial. Sudah. Belum saya tadi Pak. Iya. Belum saya ketemu. Waktu itu ketua timnya Bu Enda. Oh iya. Waktu ketua timnya Bu Enda. Oh ya, maaf ya mungkin saya. Nah, di sini kami memang karena memang ada fasilitasnya. Kadang orang itu akan malas kalau tanpa fasilitas. Hanya mungkin orang sebagian saja yang akan aktif gitu kan. Dan alhamdulillah Mandua Pasuruan ini memberi fasilitas yang luar biasa sehingga bisa merata. Keaktifannya itu bisa merata. Dan di Putra, di Putri juga ada. Kami timnya itu ada beberapa orang, hanya saja ini kan perwakilan dari ketua tim saja. Nah, gitu. Di siswa dan siswi itu diwajibkan untuk menulis, apalagi khusus kelas literasi. Wah, apalagi nih ya. Karena kan ada program baca dan tulis. Kami biasanya kalau di pelajarannya itu kan memang masuk pelajaran seperti yang Bapak Kepala Madrasah tadi sampaikan, ada 6 pelajaran dalam 1 minggu. 6 jam. 6 jam, sorry. Ada 6 jam pelajaran dalam 1 minggu, itu ada waktu untuk membaca. Nanti kita akan ke perpustakaan, jadi basecamp kita salah satunya adalah selain podcast ini. Nah, ini juga sebenarnya programnya. Ya, ini laboratorium literasi. Betul, ini salah satu laboratorium literasi termasuk perpustakaan juga. Jadi kita preferensinya nyari di perpustakaan, kemudian termasuk anak-anak ini. Nah, ini hostnya ini adalah siswi kelas literasi dan ini juga siswi kelas literasi. Termasuk jangan lupa yang juga syuting ini juga anak literasi kameramennya. Kita bekerjasama dengan kelas digital gitu kan. Mereka yang mengoperasikan, kita yang mengisi, seperti itu, dari kelas literasi yang mengisi. Oke, nah perjalanan panjang untuk menjadi madrasah literasi, apalagi kita udah dapet penghargaan banyak sekali ya, karyanya juga udah kemana-mana kayak mendunia gitu. Nah itu pastinya kan ada kendala gitu Bu Sisil untuk mengajak siswa-siswi maupun guru untuk aktif literasi. Nah kendalanya apa sih selama ini yang Bu Sisil kalau rasakan? fasilitas MAN sudah memberi fasilitas seperti itu kan ya. Anggaplah kita sudah punya jaringnya, tinggal anak-anak ini mau menjaring apa tidak kan Kemauannya gitu. Nah, kemauannya mau apa tidak, kita memang butuh untuk penggerak. Termasuk saya salah satu penggerak terpilih di Pasuruan. Ada 2 di Pasuruan, ada di kota dan kabupaten. Yang kabupaten itu Bu Herlina Pak. Itu guru MAN juga, penggerak literasi nasional, dan saya terpilih penggerak literasi nasional di kota Pasuruan. Termasuk dia juga mengisi di sini. Termasuk mengisi di buku antologi ini. Jadi Nah. beliau juga aktif literasi di Mandua Pasuruan. Jadi kendalanya sebenarnya tidak sebegitu signifikan karena fasilitas sudah ada, tim sudah ada, tinggal kita mengejar kemauan itu yang harus kita support. Iya, tetap harus di kemauan siswa dan iya, betul. Karena kadang anak mungkin malas gitu kan. Jadi kita tetap kasih support dia tetap nulis termasuk Pak, dimasukkan di ujian. Kan ini memang masuk kurikulum. Otomatis anak-anak kalau tidak bersemangat setiap kan semester mesti diuji iya, kemampuannya. di rapot kan muncul. Jadi anak-anak tidak bisa bersantai-santai gitu. Meskipun kelihatannya menulis itu kan santai, tapi tetap mereka harus mengikuti target-target kurikulum seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Sisil, apakah ada target khusus untuk literasi ke depannya? Betul banget, lanjutan yang lebih besar ya. Untuk targetnya, sebenarnya target madrasah kita itu punya target Sasi Saka dan Sagu Saka. Ya, Sasi Saka itu adalah 1 siswa 1 karya, Sagu Saka 1 guru 1 karya. Memang berat, seperti tadi yang katanya ada kendala dia, memang berat kalau memang semua diharuskan untuk berkarya. Tapi kita tetap optimis. Kalau untuk persen sih, alhamdulillah sekitar sudah 75% lah. Semua siswa-siswa Bapak Pasuruan memiliki karya masing-masing beserta gurunya. Karena yang dengan saya di buku ini ya Pak ya, ini juga ada yang guru juga.
Jadi ini ada jilid 1, Ada juga ada jilid jilid 2. dua. Jadi di dalamnya ini tidak hanya siswa-siswi saja, tapi juga sebagian guru yang Ya. terpilih seperti Ya, itu. termasuk ini juga lengkap sama semuanya ini ya. juga ada jilid 1 dan jilid Jilid 2. dua. Seperti itu. Ya, oh, hebat sekali ya ini. Nah, untuk selanjutnya narasumber ketiga kita yakni perwakilan siswi aktif literasi madrasah, yaitu Kak Nafahatul Syariah gitu ya. Nah, halo Kak Nafa. Halo. Gimana sehatnya ya? Alhamdulillah. Oke, saya mau nanya nih Kak, apa sih motivasi Kak Nafa sehingga aktif di dunia literasi? Dari dulu emang saya suka banget sama yang namanya membaca. Dan kebetulan di Mandua Al-Yasmin ini ada program inspiratif yaitu literasi. Pada akhirnya saya mengikuti program literasi tersebut. Suatu ketika ada event yang dimana saya mengikuti event tersebut dan alhamdulillahnya saya lolos. Oh, hebat. Sudah membuktikan bahwa dirinya mampu. Nah, ketika kunjungan orang tua seketika bertanya, gimana karya tulisnya, ada yang sudah diterbitkan lagi bukan? Ada yang Jadi udah menerbitkan event terus orang tuanya tanya gitu ya. Nah, terus akhirnya dari pertanyaan yang seperti itu membuat saya semangat lagi untuk menulis cerita cerpen, dan alhamdulillah lagi saya mengikuti event Yang selanjutnya. Ya. yang selanjutnya alhamdulillahnya lolos. Di Oh. DPT-nya Lanisia. Iya. Oke. Oh, jadi Kak Nafa ini udah beberapa kali lolos gitu ya? Alhamdulillah. Atau baru pertama kali ikut langsung lolos gitu? Oh, Masya Allah. Nanti bisa jadi penulis ya. Amin. Kembangkan terus, nanti bisa jadi penulis buku, karya-karyamu banyak. Amin, amin. Ini kan termasuk anak didik saya juga di Wah. kelas. Nah, termasuk tim literasi kan namanya ini Pak ya. Ya, saya terima kasih juga kepada Bapak Ilham dan Ibu Sisil yang sudah menciptakan Sama-sama. kelas inspiratif dan sudah Ya, menjadi tanggung jawab saya untuk menjadikan anak-anak bangsa ini berkontribusi nyata untuk bangsa. Wow, benar. Jadi Kak Nafa ini motivasinya juga karena support dari orang tua gitu ya? Oke. Nah, sudah berapa karya yang dibukukan dan prestasi apa saja sih selama ini yang udah Kak Nafa dapetin? Alhamdulillah ada 3 buku, yang 2-nya masih proses. Proses penerbitan. Masya Allah. Ya, luar biasa. Tepuk tangan, tepuk tangan. Jadi kalau mau jadi penulis, masuk di Mandua. Keren. Semuanya aman Bapak Surani, semuanya komplit, semua ada gitu ya. Kami minta statement dari Bapak Kepala Madrasah untuk mengakhiri podcast pada siang hari ini. Monggo kepada Bapak Kepala Madrasah. Baik, mudah-mudahan statement kami ini bermanfaat. Pertama, jangan menunggu Anda hebat baru menulis, tapi menulislah baru Anda menjadi orang hebat. Oh iya ya. Yang kedua, jika Anda ingin merubah dunia, maka satu-satunya cara adalah menulis. Maka tulislah ide dan gagasanmu, insya Allah dunia ada di genggamanmu. Oh. Oke, terima kasih. Kita udah dapat statement dari Bapak Kepala Madrasah ya untuk mengobarkan semangat sahabat-sahabat pondasi. Jangan lupa nonton podcast di episode selanjutnya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.